Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita masih di Slay ya. Ibu tahu nggak Slay apa? Solo Leading. Iya. Kali ini saya sedang bersama dengan Bu Pipi. Singkat banget namanya Bu Pipi. Pipi. Nama lengkapnya siapa? Pipi Mayasari. Kiki Mayasari. Pipi Mayasari. Oh, itu Kiki. Bu, ibu ini apa istilahnya ketua paguyuban gitu atau gimana? Ketua Komunitas Rajutan Solo. Ketua komunitas rajutan. Rajuter Solo. Rajuter. Salah satu anggotanya beliau ini ya. Ya. Anggotanya semuanya di Solo ada berapa? Anggotanya itu Solo Raya ya, Pak? Ya. Tidak hanya Solo saja, jadi Solo Raya. Solo Raya. Hampir 50 orang. 50. Backsoundnya sound. Oke, sekitar 50 orang. Itu yang dirajut karyanya apa saja? Karyanya mulai dari kaki sampai kepala. Kaki sampai kepala. Ya. Sepatu. Oh, sepatu. Slipper. Wearable itu Oh, ini. baju. Oke. Ya. Kalau payung ini? Ya, payung juga. Payung ini gunanya untuk apa tuh ini? Properti. Home decor. Ya, Oh, properti. dekor. Ya, home decor. Oke, apalagi Bu? Bed cover, sarung bantal. Kita yang lagi bestseller akhir-akhir ini bed cover. Bed cover. Iya. Bed covernya jarang-jarang atau juga rengket kayak ini? Jarang-jarang sih granny gitu Pak, ukuran 2,5 kali 2,5. 2,5. Apalagi? Tas, ganci, boneka seperti Boneka. ini. Ini contohnya ya? Iya. Harganya bagaimana? Kayak harganya kayak boneka seperti ini 250.000 minimal. 250. Minimal. Kalau payung? Ini? Payung 500.000 Oh, minimal. mahal juga. Iya. Itu mahal ya? Karya seni soalnya. Oh, ada yang dinilai itu seninya Iya, ya? soalnya handmade kan dibuat ulang tidak bisa sama persis. Ini satu kali produk atau bisa diduplikasi juga? Tergantung pemesan bisa. Oh, pemesan. Iya. Oke. Terus apalagi Bu? Itu tudung saji juga Tudung bisa. saji. Home decor kayak dreamcatcher itu bisa. Oke. Tapla, dompet, tas, Oke. souvenir, Banyak ya? kalung. Ya, pokoknya dari kaki sampai kepala. Topi, bandana, kunci rambut. Bu, stay-nya di mana? Ini ngumpul di satu tempat. Basecamp, ya. Oh, ada. di mana? Di Jalan Arunggalu 3, nomor 3, Mangkubumen. Baratnya Mall Paragon. Oh, baratnya Mall Paragon. Iya. Mall Paragon. Kita di sini nyebut Mall Paragon. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita kalau bisa semuanya diangkat. Kalau semuanya diangkat, yang masuk surga Ibu duluan nanti. Mau masuk surga kapan, Bu? Nah, Bu, kalau di situ semuanya memang nge-base di situ atau di situ hanya showroom atau gimana? Di situ basecamp jadi kayak mungkin semacam alamat surat gitu ya Pak ya. Tapi untuk kopdar setiap bulan itu kita berpindah-pindah. Tapi selama pandemi ini kita sudah tidak kopdar lagi, hampir setahun lebih. Kan nggak boleh kumpul-kumpul Pak. Ya, aku nangis. Mengikuti anjuran pemerintah. Bu, sistemnya modelnya gimana ketika mereka anggotanya ada di Solo Raya, terus naruh apa ya, sampel, itu sampelnya saja? Enggak sampel sih. Kita membawa hasil karya kita kalau pas mau ada pameran gini baru dikumpulin. Oh gitu. Saya ada event kurasi gitu baru dikumpulin stoknya teman-teman gitu. Terus misalnya ada pesanan, biasanya customer suka bawa sampel produk minta dibuatin seperti ini, nah itu nanti baru kita kerjakan gitu. Kurasi. Nah, yang sudah lolos kurasi mana lagi? Mana aja? Sementara ini bagus. Oh, dong. Banget. Gimana? Lali lah. Ada beberapa produk sih ini home decor. Kita ikut kayak numpang jualan dari dia sudah jual keluar gitu, dia minta sampel produk itu home decor yang
nuansa Natal karena kan mau bulan Desember gitu. Segmennya ini untuk dewasa atau juga anak-anak atau bagaimana? Semua umur. Semua umur. Iya. Lah, yang cocok untuk saya apa? Bapak topi Oh, mungkin. bapak loh ya. Lah mas berarti. Oh, mas, dek, oh, topi. Iya. Topinya yang mana Topi ya? atau peci bisa. Peci. Iya. Itu rajutan juga. Iya, ada peci di san. Apalagi misalnya yang cocok untuk Sepatu. sepatu. Iya. Oh, sepatu bikin juga. Iya, sepatu cowok bisa. Saya bayangin kalau misalnya kayak sepatu itu terus kalau kotor nyucinya gimana? Disikat. Oh. Tinggal disikat aja pakai sikat yang bulu halus itu. Pikiran saya dicuci biasa itu enggak ya ternyata ya. Oke. Bu, kalau misalnya produknya ini itu bisa sampai berapa? Per bulan itu bisa berapa? Apanya? Omset. Omsetnya. Mm-hmm. Tidak, enggak mesti Pak. Kemarin yang bed cover itu kan harga 4 juta ya. Oh. Itu kita pengerjaan minta waktu sama customer 2 bulan. Tapi alhamdulillah kadang nggak sampai 2 bulan udah selesai. Jadi ada pemesan lagi mengantri. Tahu nggak kira-kira ketika orang itu beli gitu alasannya kenapa? Rata-rata sih dia suka. Orang yang beli itu biasanya dia menyukai seni. Kalau saya lihat ya. Jadi ketika dia membeli produk kita yang harganya lumayan itu dia nggak keberatan. Oh. Nggak banyak komplain gitu loh maksudnya. Kalau rata-rata menurut kerumitan yang paling tinggi sebuah rajutan diselesaikan berapa lama? Yang paling rumit yang pernah dikerjakan? Paling rumit itu kayak gini Pak. Oh ini paling lama? Bed cover enggak? Enggak. Perintilannya yang banyak ini loh. Yang rumit itu perintilannya. Ini berapa lama? Ini hampir 2 minggu. 2 minggu. Terus kayak payung itu juga. Payung itu berapa? Payung itu ya hampir 2 minggu tergantung modelnya. Yang paling cepat? Yang paling cepat itu konektor masker. Konektor ini masker Ini. ya? Oh iya. Oh iya kelihatan ya. Berapa lama itu? 10 menit bisa. 10 menit. Ya. Oke. Nah, Bu, kenapa? Dulu ceritanya gimana nih? Jenengan bisa nyemplung menjadi rajuter? Saya suka. Suka. Pertamanya. Terus mengisi waktu luang. Ternyata begitu mempelajari satu model, pengen model yang lain lagi. Ketagihan? Pengen nyoba pakai benang yang lain. Soalnya benangnya juga macam-macam. Akhirnya jadi keterusan. Kemudian komunitasnya ceritanya gimana? Kok bisa kemudian bergabung bareng-bareng? Dulunya itu tahun 2012. Terdiri dari beberapa orang yang punya hobi sama, merajut. Lama juga ya 2012. Iya. Jadi berencana bikin, kita kumpul-kumpul terus akhirnya gimana kalau bikin komunitas. Terus lewat sosial media, Facebook, akhirnya banyak yang tahu kan Pak, terus banyak yang gabung. Akhirnya sampai sekarang itu hampir 50 orang anggotanya. 50 orang. Sekali lagi, ini produksinya tetap berada di rumah masing-masing. Iya. Terus kemudian di store gitu. Iya. Penjualannya bagaimana? Memperkenalkannya produknya ini ke publik. Kita punya Instagram. Diceritakan aja. Instagramnya Rajuter Solo. Rajuter Rajuters pakai S. Solo. Rajut. Kayaknya saya sudah follow ya Bu ya. Tengah aku di follow back. Bukan ada adminnya soalnya. Oh. Bukan Mbak Rini. Oke. Terus selain pakai Instagram apa lagi? Facebook juga. Facebooknya apa? Rajuter Solo juga. Sama Rajuter Solo. Iya. Nah, yang sudah pernah ikut pameran di mana saja nih? Seye. Ya ini. Festival Payung juga pernah. Festival payung yang di Balikambang? Balikambang pernah 2 kali, di Mangkunegaran 1 kali. Oh, Mangkunegaran. Wastra Fiesta di Mangkunegaran pernah. Solo Art Market Sam itu kita anggota rutin. Mbak, kalau apa? Masih ada lagi? Kalau ditanya menjadi rajuter ini sudah cukup? Maksudnya Pak? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu? Oh, pendapatannya.
kan rata-rata kita menyalurkan hobi ya. Oh. Jadi kalau menambah-nambah uang dapur ya alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian Mbak, teman-teman yang kumpul itu kemudian apa? Kira-kira kalau pas kumpul itu ide-ide yang sering dimunculkan apa? Macam-macam kan, setiap kopdar kita punya istilahnya materi. Jadi ganti-ganti, materinya bergantian. Kadang teman-teman yang menyampaikan, kalau enggak kita cari materi, pengen belajar apa gitu. Nanti belajar bareng-bareng. Ada nggak yang misalnya jenengan bikin, tetapi itu sulit untuk dibuat sama yang lainnya? Ada nggak? Ada sih, karena apa misalnya? Teman-teman saya itu punya masing-masing passion. Oh. Jadi ada yang passionnya wearable, bikin baju. Ya udah dia bikin baju. Passionnya baju baby, sepatu dan topi gitu, dia suka bikin itu. Jadi enaknya kalau kita dapat orderan, langsung mengontak si A atau si B yang spesialisasinya ini gitu. Tapi ada juga sih yang dia bisa semua gitu, ada. Pembayaran menggunakan model apa? Selama ini sih transfer. Transfer. Soalnya jarak jauh jadi nggak bisa kris. Oh, kris bisa. Kan itu kan barcode-nya. Iya bisa. Tapi kan kita komunitas jadi kan nggak bisa buka itu kan. Oke. Masih pakai nama pribadi kalau krisnya. Kalau misalnya dalam 1 bulan gitu, rekapannya bagaimana Bu? Jadi misalnya ini yang laku nggone sapa gitu atau gimana? Enggak. Terus gimana? Enggak ada seperti itu. Kalau yang model seperti itu biasanya kalau pas pameran. Oh. Kalau harian itu ya manajemennya masing-masing, istilahnya pembukaannya masing-masing. Slay sudah ikut berapa kali? Alhamdulillah sudah 3 kali. 3 kali? Diadakan 3 kali, ikut 3 kali, berarti ikut terus menerus. Apa pendapatnya tentang pembinaan dari Disnaker Perin Solo? Pembinaan, maksudnya ikut pembinaan di Disnaker Perin kan? Iya. Bagaimana pendapatnya? Bagus sih selama ini, jadi UKM itu terbantu untuk eksis kalau menurut saya ya, dan dia bisa menunjukkan hasil karyanya dengan diajak pameran kayak gitu, terus mungkin diminta buat katalog, mungkin juga untuk dipromosikan juga. Jadi kami juga merasa sangat terbantu, apalagi pandemi kayak gini tuh Pak, handicraft agak sedikit terpuruk. Oh iya, saya belum tanya, bedanya apa sebelum dan sesudah pandemi? Kalau sebelum pandemi, produk besar kayak tas, misalnya mau lebaran gitu, lumayan Pak orderannya. Tapi pandemi ini, awal-awal pandemi tahun 2020 kemarin ya, itu kebanyakan yang laku cuma konektor. Ya karena semua orang butuh masker ya. Ya buat masker. Mbak, Mbak apa sih sebenarnya? Mbak nggak apa-apa. Mbak ya. Nih terlihat Mbak kan. Nih ketika di Disnaker berperan apa saja membantu UMKM di Solo, terutama Rajudas? Ya itu dalam kalau saya sih dalam bidang pemasaran dan juga pelatihan ya bagi komunitas kami. Nah, untuk bisa masuk ke sana ceritanya gimana nih waktu itu? Masuk ke Disnaker pembinaan. Kita Ditawari. Terus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya ditawari, diajak ikut seli waktu pertama itu. Kan kita juga nggak tahu kan dia baru pertama kan dia kayak gimana sih, ya udah kita ikut aja gitu. Berarti jenengan punya kayak PIRT misalnya makanan itu ada izin-izin itu ada, sertifikat UMKM ada. UMK kayak gitu. Ada tapi pribadi. Oh pribadi. Iya. Ya harapannya apa Mbak ke depan gitu? Harapan kami ya ke depan UMKM bisa lebih go internasional. Tentunya bisa ekspor, kan selama ini kebanyakan lokal ya jualannya, itu bisa lebih ekspor. Teman-teman juga bisa dapat
apa istilahnya pelatihan lagi yang untuk meningkatkan kualitas kami. Oke. Ya, terima kasih. Itu adalah cerita dari Rajuters yang cukup bagus, menginspirasi seluruh Solo Raya. Semoga perbincangan kita bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fani,